Anggota Komisi II DPR fraksi Gerindra, Romo Syafi'i ikut angkat suara terkait polisi tembak Laskar Front Pembela Islam, FPI, pengawal Habib Rizik Syihab. Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam penegakan hukum, polisi justru harus melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Semua persoalan hukum harus dilakukan menurut due process of law atau criminal justice system. Bukan dengan membunuh seperti yang terjadi terhadap 6 laskar FPI. Demikian disampaikan anak buah Prabowo Subianto itu melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Desember 2020. Di luar peraturan hukum yang memberi mandat kepada kepolisian untuk menegakkan hukum, maka kita harus berkesimpulan peristiwa itu adalah peristiwa pelanggaran hukum, ujarnya. Dan karena pelanggaran hukum itu sampai menghilangkan 6 nyawa orang lain sekaligus, maka ini sudah extrajudicial killing, yaitu pelanggaran HAM berat, sambung dia. Oleh karena itu, Romo Syafi'i mendesak Komnas HAM menyelidiki sedalam-dalamnya terhadap fakta penembakan itu. Dia juga mendorong pihak-pihak yang berkompeten untuk masuk tim independen pencari fakta. Polisi jangan terbiasa membuat kesimpulan awal karena kejadian ini perlu fakta. Dua statement Kapolda Metro Jaya langsung terbantahkan oleh fakta yang ada, kata dia. Dia melanjutkan, Kapolda menyatakan terjadi pengerahan massa, ternyata faktanya cuma ada 6 mobil yang di dalamnya terdapat Habib Rizik, istrinya, anaknya, menantunya dan 4 orang cucunya. Lalu, Kapolda juga mengatakan ada upaya untuk menghalangi penyidikan. Faktanya mereka bukan menuju Jakarta, malah berlawanan arah dari Jakarta. Bahwa diksi tembak-menembak yang dinyatakan oleh Irjen Pol Fadil Imran itu perlu diverifikasi, karena pengakuan dari pihak FPI bahwa mereka tidak pernah bawa senjata tajam apalagi senjata api, maka berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak, dan ketika dicek di lapangan juga itu tidak terbukti ada kejadian tembak-menembak, kata dia. Tim independen pencari fakta harus bisa bekerja secara objektif dan profesional. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dicopot dari jabatannya. Demi memberi kepastian hukum dan memberikan wajah Polri yang promotor yang benar-benar melindungi, melayani dan mengayomi rakyat, tandasnya. Kasus kematian 6 pengikut pimpinan FPI, Rizik Syihab terus menggelinding seperti bola salju. Banyak tokoh-tokoh bangsa dari berbagai bidang angkat bicara. Ada yang sekadar mengucapkan dukungan kepada kepolisian, banyak pula yang meradang dengan hilang nyawa anggota ormas tersebut. Nah, di tengah polemik kasus ini, ternyata tokoh militer Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga mendadak muncul untuk bereaksi menyikapi kematian 6 laskar khusus FPI dalam penyerangan terhadap anggota Polda Metro Jaya. Padahal, Panglima Tentara Nasional Indonesia andalan Presiden Joko Widodo ini sudah cukup lama tak bersuara, terakhir kali dia muncul juga terkait masalah yang melibatkan FPI, yakni ketika Komando Daerah Militer, Kodam, Jaya Jayakarta menumbangkan baliho bergambar wajah Rizik Syihab di seluruh wilayah DKI Jakarta, pada November 2020. Dari keterangan tertulisnya dilansir Viva Militer, Rabu 9 Desember 2020, Jenderal asal Tegal, Jawa Tengah itu, melayangkan protes keras tindakan tegas yang dilakukan kepolisian terhadap pengikut Rizik Syihab. Bahkan, Jenderal TNI jebolan Akademi Militer, Akmil, 1982 menyebut apa yang terjadi di KM 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020, sebagai tindakan brutal dan kejam. Sebagai orang yang cukup lama membentengi hukum di NKRI, Jenderal TNI Gatot berpendapat sebaiknya Presiden Jokowi untuk turun tangan mengusut tuntas kebenaran dari kasus itu. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais atau yang tidak berketuhanan yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, tulisnya.
Jenderal TNI Gatot menuturkan, jika memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan petugas kepolisian dalam kasus tersebut, maka tak cuma yang terlibat langsung saja diganjar hukum, tapi juga pemberi perintah langsung dan tak langsung di tubuh Polri. Siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu, kata dia. Untuk diketahui, Jenderal TNI Gatot sudah lama tak tampil di hadapan publik. Dia sempat muncul melalui telekonferensi ketika merespons pencopotan baliho Rizik. Sebelumnya bahkan, dia tak bisa menghadiri penyerahan bintang Mahaputra yang diberikan Presiden Joko Widodo di Istana. Jenderal TNI Gatot merupakan perwira tinggi TNI yang dipilih Jokowi untuk mengisi kursi jabatan Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Muldoko. Jenderal Gatot dilantik Presiden Jokowi pada 8 Juli 2015, dan masa tugasnya berakhir pada 8 Desember 2020. Pria kelahiran 13 Maret 1960 ini disebut-sebut sebagai salah satu jenderal TNI paling akrab dan menjadi jenderal kesayangan Presiden Jokowi menjaga NKRI. Mereka sering tampil bersama dalam momen-momen yang tak pernah terjadi pada Presiden dan Panglima TNI sebelum-sebelumnya, salah satunya ketika mereka berdua naik sepeda motor menerobos masuk ke pedalaman Papua, lalu mendampingi Jokowi untuk mengikuti salat Jumat bersama di Monas dalam aksi 212. Pengawal Habib Rizik Syihab diduga ditembak polisi dari jarak dekat. Dugaan tersebut dilihat dari kondisi jasad korban. Kuasa hukum Front Pembela Islam, FPI, Aziz Yanuar mengatakan, melihat langsung salah satu jasad, yaitu Andi Oktiawan. Menurutnya, ada bekas tembakan jarak dekat dari belakang kepala tembus ke mata sebelah kiri dan ada juga yang tembus hingga ke ulu hati. Kalau kondisinya nanti ada pernyataan resmi dari FPI, tapi saya pribadi melihat satu jenazah, ujar Aziz di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020. Selain itu, dia juga melihat bekas luka tembakan lebih dari satu. Sementara, luka 5 jenazah lainnya berbeda-beda. Kalau tidak salah ada 3 lubang peluru, ucapnya. Dia juga menerima informasi, 5 anggota Laskar Khusus FPI tersebut terdapat luka tembak 4 hingga 5 luka tembak. Ada yang belakangnya agak hangus gitu, ada yang mukanya lebam-lebam, katanya. Jenazah 6 orang itu dimakamkan di Megamendung, Jawa Barat. Selain itu ada yang dibawa keluarga.